Lahir pertama kali pada 12 Juli dalam Kongres Koperasi pertama tahun 1947 di Tasikmalaya, Dewan Koperasi Indonesia Dekopin merupakan organisasi tunggal gerakan koperasi Indonesia untuk mewujudkan amanat agung Konstitusi Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Di tengah suasana genting perang kemerdekaan saat itu, Wakil Presiden Muhammad Hatta mendapat restu Presiden Soekarno untuk hadir dan menyukseskan Kongres Koperasi pertama. Sebagai Ketua Tim Perumus Undang-Undang Dasar 1945 Bidang Sosial Ekonomi Pasal 33 dan 34, Muhammad Hatta meyakini hanya sistem koperasilah yang mampu mewujudkan cita-cita mulia Indonesia merdeka, memajukan kesejahteraan umum, dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan amanat agung para Founding Fathers Dekopin tersebut di bawah komando Bapak Koperasi Indonesia Muhammad Hatta berhasil dikawal dengan baik oleh pemerintah dan para tokoh penerus gerakan koperasi Indonesia di tengah arus sejarah perjalanan bangsa selama 78 tahun Dekopin berdiri hingga hari ini. Namun Dekopin mengalami goncangan hebat justru dalam 6 tahun terakhir pasca Musyawarah Nasional Dekopin 11 hingga 14 November 2019 di Makassar. Munas Dekopin 2019 Makassar dihadiri 522 peserta. Munas dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Kepres Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar Dekopin. Hal itu dibuktikan dengan kehadiran Menteri Koperasi RI, Teten Mas Duki, yang membuka Munas pada hari pertama, diikuti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada hari kedua, yang memaparkan arah kebijakan perekonomian, termasuk bidang koperasi, masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua. Masalah mulai muncul ketika beberapa anggota Dekopin meninggalkan arena Munas, mengadakan rapat di ruangan lain di hotel di Makassar, dan menunjuk Sri Untari Bisowarno sebagai Ketua Umum Dekopin. Sedangkan Munas Dekopin yang sah dan masih diikuti 435 peserta kembali mengukuhkan Nurdin Halid sebagai Ketua Umum. Dualisme kemudian muncul akibat sikap ambigu pemerintah yang mengakui Dekopin pimpinan Nurdin Halid hasil Munas Makassar, namun tetap menerima Sri Untari Bisowarno yang mendeklarasikan diri sebagai Ketua Umum tanpa Munas. Padahal pengadilan sudah mengeluarkan putusan inkrah yang dengan sangat jelas melegitimasi Dekopin pimpinan Nurdin Halid. Berbagai upaya komunikasi Nurdin Halid dengan pemerintah melalui Menteri Koperasi dan Menko Perekonomian untuk mengakhiri dualisme menemui jalan buntu, hingga masa pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin berakhir. Setelah 5 tahun terombang-ambing, gerakan koperasi pun menaruh harapan tinggi dengan terpilihnya Presiden Prabowo Subianto yang selalu menggelorakan ekonomi konstitusi dan memiliki darah koperasi dari kakek dan ayahnya, Margono dan Profesor Dr. Sumitro Djoyohadikusumo. Di tengah harapan besar itu, Dekopin yang sah berdasarkan Munas 2019 Makassar menggelar Munas pada 18 hingga 20 Desember 2024 di Ancol, Jakarta. Diikuti 480 anggota Dekopin dari seluruh Indonesia. Munas dibuka secara resmi oleh Menteri Koperasi yang diwakili Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, karena Menteri Koperasi Budi Ari mendadak berhalangan. Hadir pula Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Presiden Koperasi ASEAN atau ACO, Profesor Datuk Sri Abdullah Fattah Abdullah. Namun tidak ada angin, tiada hujan. Hanya berselang sepekan, tiba-tiba saja muncul Munas Dekopin yang dinamakan Munas Rekonsiliasi. Munas dadakan yang digelar pada 27 hingga 29 Desember 2024 itu melahirkan Bambang Haryadi sebagai Ketua Umum, yang membuat gerakan koperasi hasil Munas Ancol terkejut karena Munas Rekonsiliasi dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan DPD, pimpinan partai politik, hingga staf khusus Presiden, Menko Pangan, bahkan Menteri Koperasi. Dan anehnya, tidak sesuai nama dan spiritnya, panitia Munas Rekonsiliasi tidak mengundang Dekopin hasil Munas Ancol pimpinan Nurdin Halid. Justru yang diundang dan hadir hanya Dekopin hasil Munas di Asrama Haji Jakarta yang digelar pada 1 hingga 3 Desember 2024. Munas Dekopin di Asrama Haji digerakkan oleh pendukung Sri Untari Bisowarno yang mengukuhkan Priskianto sebagai Ketua Umum Dekopin. Beberapa langkah strategis yang dilakukan Nurdin Halid untuk menyelesaikan dualisme menemui jalan buntu. Menyadari situasi yang sangat politik dan setelah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan beberapa pihak di pemerintahan, terutama dengan Menteri Koperasi,
Nurdin Halid kemudian memutuskan untuk menyerahkan jabatan Ketua Umum Dekopin kepada Profesor Jimli Asidiki melalui forum Rapimnas. Hal itu berdasarkan salah satu keputusan Munas Ancol tentang kepemimpinan Dekopin selanjutnya akan ditentukan setelah Ketua Umum terpilih melakukan komunikasi dan konsultasi dengan pemerintah. Peserta Rapimnas menaruh harapan besar bahwa ketokohan dan kenetralan Profesor Jimli Asidiki bisa mempercepat proses penyelesaian dualisme Dekopin, sehingga berbagai program pemerintahan Prabowo Gibran dalam Asta Cita untuk kesejahteraan rakyat banyak bisa dijalankan oleh koperasi-koperasi Indonesia yang bersatu dalam wadah tunggal Dekopin yang tunggal dan solid. Namun, fakta hingga hari ini menunjukkan tidak ada tanda-tanda positif yang menjanjikan penyelesaian dualisme. Sungguh memprihatinkan di saat pemerintah sedemikian gencar mewujudkan Koperasi Desa Merah Putih, organisasi tunggal Gerakan Koperasi Indonesia Dekopin justru mati suri. Berdasarkan perintah undang-undang, badan usaha swasta memiliki organisasi tunggal bernama Kadin dan badan usaha koperasi dinaungi dalam wadah Dekopin. Ataukah ada upaya menghapus keberadaan dan peran strategis Dekopin dalam sejarah bangsa ini? Semoga tidak. Generasi kita dipanggil untuk menyelamatkan Dewan Koperasi Indonesia, warisan sejarah tak ternilai dari para pendiri bangsa. Perumus pasal 33 UUD 1945, Bung Hatta, dan para bapak koperasi Indonesia lainnya di Kongres Koperasi tahun 1947 Tasikmalaya. Kita semua tidak ingin, karena masalah politik, Dekopin tenggelam dalam arus sejarah, dan kita semua akan dikutuk oleh generasi mendatang